welcome back to GSM Podcast, Geliat Seni Mahasiswa Podcast, di mana kita bakal ngebahas seluk-beluk pegiat seni di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, kenalin aku Zuro, namun aku gak sendirian karena aku bakal ditemenin temen aku sebagai host. Ada Halo semuanya, kenalin aku Alena yang akan menemani waktu luang kalian beberapa menit ke depan nih. So, jangan bosan-bosan ya nontonin kita. Betul, di episode kali ini kita bakal membahas topik pesona di balik mahkota Putri Tari Indonesia 2023 dan finalis Mister Kultural Indonesia 2023. Weh, keren banget kan? Keren banget dong. Memulai episode kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Malang Creative Center yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk kita semua. Nah guys, podcast kali ini kita langsung kedatangan bintang tamu yang keren banget kan? Dan pastinya inspiratif banget. Betul, langsung aja ya. Ada siapa? Kita kedatangan Kak Delia selaku Putri Tari Indonesia 2023 nih, dan ada Kak Andika sebagai finalis Mister Kultural Indonesia 2023. Langsung aja ya, kita kenalan dulu. Gimana nih? Halo, apa kabar nih Kak Andika, Kak Ade? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya, karena teman-teman di rumah pasti pada kepo kan. Kak Adel itu siapa sih? Kak Andika siapa? Langsung aja. Halo semuanya, selamat pagi ya ini ya. Ya, betul, pagi. Karena kita selalu semangat pagi. Iya, oke. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Adelia Putri Lorenda atau biasa dipanggil Adel. Aku juga salah satu mahasiswi VIA juga, Fakultas Ilmu Administrasi di program studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Dan di sini aku juga saat ini sedang menjabat sebagai Putri Tari Indonesia tahun 2023. Salam kenal semuanya. halo Kak Adel. Halo. Mungkin bisa dilanjut Kak Andika. Oke, halo semuanya, selamat pagi teman-teman yang sedang menonton pada hari ini. Kenalin, aku Andika Putra Maisya, biasa dipanggil Andika, mahasiswa VIA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan program studi Administrasi Publik. Dan untuk tahun ini Andika menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Miss Kultural Jawa Timur untuk melaju ke nasional di finalis Miss Kultural Indonesia 2023. Keren banget. Dua-duanya merupakan mahasiswa VIA UB. Pastinya VIA bangga banget ya. Harus banget dong itu juga. Betul, karena mengharumkan nama Fakultas Ilmu Administrasi tercinta. Betul banget. Oke, mungkin bisa next ya. Kalau boleh tahu nih Kak, perasaan gimana sih kalau dikasih amanah dalam mengemban sebagai Putri Tari Indonesia dan finalis Mister Kultural Indonesia? Perasaan sendiri sih pastinya bangga ya, alhamdulillah, karena bersyukur juga. Dan sebenarnya untuk basic itu aku sendiri juga lebih ke tari sebenarnya, pada dasarnya memang ke tari, tapi memang untuk menjadi putri tari, menjadi seorang role model di dunia tari itu kita harus bisa semuanya gitu. Dan memang untuk belajar banyak hal gitu ya, terus banyak pengalaman juga yang aku dapetin dari sini, itu kayak butuh waktu yang sebenarnya harusnya lama gitu. Dan pada saat itu setelah dari Jawa Timur kemarin, alhamdulillah di Jawa Timur mendapat first runner up, dan yang 3 besar, yang top 3 itu kan dibawa ke Indonesia gitu kan. Nah, kita juga melewati beberapa proses yang memang kalau menurut aku itu kayak bener-bener di push banget gitu, di push banget, sehingga kayak ya perlulah belajar pengalaman-pengalaman baru gitu ya, perlu belajar pengetahuan baru mulai dari public speaking, modeling, terus juga narinya perlu di push banget karena kan kita juga lebih ke putri tari ya, jadi ya memang lebih fokus ke tari gitu sih. Jadi ya itu juga yang aku rasanya kayak ya prosesnya berat, kita pun juga harus melakukan tanggung jawab kita sebagai putra putri tari seperti itu. Keren banget. Perjalanannya ternyata panjang gitu. Iya, sebenarnya pasti panjang banget. Mungkin nanti kita bakal ceritain lebih lanjut lagi nanti. Oke, mungkin langsung lanjut ke Kak Andika. Gimana nih Kak? Oke, untuk Andika sendiri pasti bangga ya karena menjadi perwakilan Jawa Timur juga di Mister Kultural Jawa Timur, dan juga kaget juga langsung dipilih dari perwakilan Jawa Timur untuk tingkat nasional juga di ajang
Mister Miss Kultural Indonesia. Nah, untuk tantangan sendiri juga Andika agak belajar lebih lagi karena bukan hanya tentang budaya saja, tetapi bagaimana kita menampilkan atau role model budaya yang ada di Jawa Timur ataupun nasional untuk lebih dikenal juga. Jadi harus bisa menjadi role modelnya seperti itu. Widih, gak kalah keren ya dengan Kak Adel, betul nggak? Pastinya. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin buat teman-teman di sana jangan lupa untuk like, Comment and share. Jangan lupa like, comment, and share sekarang juga ya. Jadi beruntung banget kan kita bisa mengundang 2 tamu, yaitu Putri Tari Indonesia 2023 dan finalis Mister Kultural Indonesia 2023 yang super duper sibuk banget. susah banget gak sih sebenarnya dapetin mereka Betul, kesini betul banget nih. Oh ya, Zuro, kamu tau gak sih fun fact dari Kak Adelia dan Kak Andika ini? Apa tuh? Fun fact-nya, mereka itu adalah salah satu pengurus di Sanggar Seni Mahasiswa loh. Waduh, Faknya keren keren banget. banget. Boleh spill nggak Kak, di SSM ini sebagai apa? Maksudnya di bidang apa sih di SSM ini? Oke, aku pertama dulu ya. Oke. Untuk aku sendiri di tahun ini diamanahi sebagai kepala bidang humas di Sanggar Seni Mahasiswa PIB. Aduh. Dan juga menaungi di 2 departemen, yaitu satu content creator, yang kedua public relation. Waduh, Kayak siapa ya itu ya? kalau Kak ada nih di bidang apa sih? Kalau aku sih apa tuh? Sesuai dengan namanya ya. Betul, langsung aja di spill ya Kak. Iya, jadi aku di sini untuk tahun ini diamanahi sebagai Kepala Departemen Tari Tradisional. Oke Kak, kalau boleh tanya-tanya nih, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Kalau boleh tahu. Iya kan maksudnya kita kepo kan ya. Heboh banget nih kayak Orang sibuk wow. ini sibuk ngapain aja Iya, kayak- sih? Apa nih, sibuk ke arah SSM atau ke luar? Kesibukan Apa aja aja ya? sih? Saya aku lihat ngapain? Iya, saya aku bisa tanya. Aku lihat di sana tuh kayak sibuk banget gitu. Aku kalau di rumah apa ya? Ngapain? Makan tidur. Tidurnya tapi tidur cantik tuh. Iya. Ini yang sebenarnya saat ini kan juga lagi proses untuk ngerjain skripsi juga ya. Di sisi lain juga aku saat ini sedang kebetulan kemarin itu diminta untuk menjadi ditarik untuk megang entertain salah satu tempat wisata yang ada di Kota Batu. Nah tapi masih dalam proses ya karena emang karena dalam proses juga karena emang masih dibangun juga itu tempat wisatanya gitu. Jadi salah satu wahana juga di Kota Batu yang baru gitu. Jadi emang saat ini lagi sibuk-sibuknya untuk ngurus itu. Nah untuk di SSN sendiri saat ini itu aku lagi ada apa ya istilahnya project. Iya betul. Project gede banget. Gede banget ya. Boleh Berinspirasi, biar kalian tahu lagi bahasa-bahasa. Jadi ada salah satu projectnya dari tari juga karena kita mau lomba untuk Gebiar Festival Tari yang ada di Unit Tantri yang dimana kita mengeluarkan beberapa talent di sini dan juga melakukan kolaborasi dengan bidang seni bidang seni Karawita. Jadi kita ada kolaborasi di sana juga dan kita selain itu juga prosesnya sama pastinya panitia SSN juga sih, panitia dari SSN. Kalau boleh tahu itu tanggal hari apa tuh? Tanggal berapa tuh? Tanggalnya tanggal 24 ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ngidupin udah ya udah kalau kayaknya. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Pastinya semoga aja SSM menang ya. Amin. Amin. Dan pakai SSM sih. Kalau di ini Kak sebagai putri tari dan udah di kancah nasional, kira-kira Kak Ada nih ngapain aja sih sebagai putri tari? Oke, kalau dari aku sebagai putri tari sebenarnya tanggung jawab yang lebih besar itu kayak bebannya itu lebih ke setelah grand final gitu ya. Karena setelah grand final itu kayak kita tuh dijadikan sebagai role model untuk orang lain gitu. Dimana
kita sebagai contoh untuk menjadi apa ya seorang role model gitu ya di bidang tari, dan dimana kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk menginspirasi orang lain seperti itu. Jadi kalau program dari aku kebetulan aku juga punya advokasi namanya Be Beyond Generation, yang dimana di dalamnya itu aku melakukan 2 program kerja. Yang pertama itu ada talk show bersama dengan para seniman, dan yang kedua itu ada belusuan. Belusuan ini lebih ke mengajar tari ke beberapa sekolah gitu, sekolah dan juga desa-desa seperti itu. Jadi nggak cuman ke anak-anak aja ya, tapi juga bisa ke orang dewasa juga iya gitu. Jadi kita menularkan bagaimana sih tari tradisi ini bisa dikenal gitu, gimana sih caranya supaya budaya ini bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi kayak kita lebih ke arah ini sih, mengenalkan tarian dan budaya. Dan kebetulan aku juga melakukan kolaborasi dengan beberapa role model juga ya. Kebetulan aku juga sama dia nih, sama Mr. Cultural ini. Terus satunya juga ada Putra Budaya Indonesia. Lalu satunya juga dari salah satu organisasi yang ada di Kota Batu, organisasi pemuda kebudayaan, yaitu Sero Aji. Seperti itu. Kesibukannya akhirnya keren banget ya. Sibuk untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Iya, jadi bermanfaat bagi orang sekitarnya. Mungkin langsung aja ke Andika. Gimana sih kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini mungkin lebih sibuk ke Adel ya. Untuk aku sendiri, untuk akhir-akhir ini lebih mempersiapkan di ajang nasional. Untuk tanggalnya karantina itu tanggal 25, jadi agak mepet banget ya untuk tanggal itu. Jadi karantina ada tanggal di 25, 26, 27, 28. Nah di 28 itu kita grand final penentuan siapa Mr. Miss Cultural Indonesia 2023 itu. Kalau sehari-harinya kuliah nih, kan persiapan skripsian juga gimana nih? Udah siap belum? Siap belum? Siap nggak siap harus diterima kan ya? Harus siap gitu ya. Dan juga benar sekali yang dikatakan Kak Adel juga, Dika di sini juga menjalankan advokasi kolaborasi dengan Kak Adel juga gitu. Jadi bisa memperkenalkan kebudayaan Nusantara khususnya Jawa Timur itu ke para generasi muda seperti itu. Kedua orang ini sibuknya Sibuk dan pastinya kayak bikin aku mau nih kayak mereka nih kayak tapi kesibukan kita cuma kayak makan tidur terusnya udah capek sudah kuliah rapat gitu. Kita punya ketertarikan sendiri. Ya, semoga kita bisa dapat inspirasi dari Kak Adel. ya setelah ini kita langsung kayak daftar next 2024. Amin. Mungkin langsung aja next ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh nih Kak, aku mau tanya beberapa pertanyaan buat Kak Adel sama Kak Andika. Boleh gak sih? Boleh. Oke, yang pertama nih aku mau tanya gimana sih Kak Adel dan Kak Andika pertama kali tertarik pada seni tari dan apa yang memotivasi dan menginspirasi kalian untuk mengejar karir di bidang tersebut? Kalau aku panjang banget sih sebenarnya ceritanya. Dari ini aja Mister aja. Kalau Andika sendiri tertarik di bidang budaya ya, seni tari sendiri, karena dari sejak kecil sih di lingkungan Andika sendiri kan udah kental dengan budaya dan tarinya juga. Jadi kayak tertariknya itu sejak kecil juga di lingkungan keluarga juga, terus jadi ikut-ikut kayak sanggar, terus ekstra-ekstra seperti itu. Terus dan juga di perkuliahan ini lebih mengembangkan bakatnya di bidang tersebut. Jadi kayak mengikuti ajang duta-duta juga dan bisa mempelajari kebudayaan lebih luas di tingkat Jawa Timur maupun di nasional seperti itu. Oke, jadi karena emang dari lingkungan ya Kak. Iya, banget. Dulu dari kecil tertarik sama budaya dan tari. Kalau dari Kak Adel sendiri gimana nih? Boleh ceritain nggak? Oke. Kalau dari aku ini agak panjang nggak apa ya? Sebenarnya basic dari keluarga aku itu lebih ke tari memang dari dulu. Jadi mulai dari kakek nenek moyang itu memang
kakek nenek moyang itu ada kakek nenek moyang kakek nenek buyut itu ada yang memang penari apa sih keraton gitu. Jadi turun temurun istilahnya, turun temurun sampai ke mama gitu ya. Kebetulan untuk generasi aku, generasi yang satu generasi ya, satu generasi itu memang cuman aku gitu yang nurunin. Jadi memang yang lainnya itu nggak fokusnya nggak ke situ gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan dibiarin, kalau misalkan kita nggak mau nerusin itu, ya mau siapa lagi gitu di generasi aku sekarang gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya tari itu apa ya, kayak udah jati diri aku banget kan. Dan dari dulu memang dari orang tua juga, dari mama gitu ya, dari mama itu emang udah ngajarin aku buat nari sedari kecil gitu. Jadi mulai dari SD, sebelum masuk SD itu udah diajarin kayak basic-basicnya tari, mulai dari gimana sih caranya tanja, gimana sih caranya mendak, terus ekspresi, terus gimana caranya pacak bulu dan lain sebagainya tuh kayak sampai ditiru sama kalian. Jadi kayak bener-bener dulu tuh dari awal banget, dari basic itu emang dari mama gitu yang ngajarin gitu. Jadi ya tertariknya emang udah dari kecil banget sih. Terus lama-kelamaan di SMA kelas 2 itu aku coba sama mama tuh kayak dicariin tempat supaya aku itu bisa lebih berkembang lagi gitu di bidang tarinya. Akhirnya coba buat ikutan latihan di mana ya, lupa aku dulu namanya, pokoknya di sekitar Malang itu, di daerah Malang ada yang punya itu namanya Pak Winarto Ikram. Nah beliau ini merupakan salah satu seniman di Kota Malang juga. Kebetulan beliau juga kerjanya di Batu. Jadi dulu itu sempat pernah diajakin buat kayak proses gitu, proses salah satu tarian di mana sebenarnya aku tuh kalau latihan kan harus kayak beberapa hari gitu ya, berhari-hari gitu kalau latihan. Nah pada saat itu entah kenapa aku tiba-tiba kayak bisa untuk latihan 1 hari gitu, 1 hari full itu kayak udah hafal gitu, nggak tahu kenapa. Memang mungkin karena lingkungannya ya, karena kebetulan untuk teman-teman rekan-rekannya itu emang dari PSTFM gitu. Jadi emang udah bener-bener mereka udah tahu basic tari gini gitu. Dan akhirnya coba untuk mendalami hal itu lewat sanggar. Jadi sanggar ini pemiliknya itu adalah salah satu murid dari Pak Win ini gitu. Jadi setelah itu coba buat ikutan sanggar ini. Nah kebetulan sampai saat ini juga aku masih di sanggar itu juga. Nah setelah itu akhirnya setelah ikut sanggar ini aku kayak coba diajak-ajakin kayak PY istilahnya. Tahu nggak sih PY? PY itu kayak singkatan sih ya sebenarnya. Singkatan dari payung. Payung ya, apa tuh? Kayak ngejok gitu loh. Ya kalau kita mau apa ya istilahnya, tanggapan. Iya, tanggapan ya, kalau Jawa. Iya, tanggapan gitu kalau di sini tuh kayak nari di mana-mana gitu, coba diajakin dari sanggar itu gitu. Jadi kemana-mana ya lewat sanggar itu gitu. Sampai saat ini masih menari dengan sanggar tersebut gitu. Wah, panjang banget perjalanannya ya. Berarti sampai sekarang tuh masih di sanggar itu? Iya, masih di sanggar itu sampai saat ini. Gitu sampai saat ini. Oke, dalam pelaksanaan karir Kak Andika, Kak Adel di dunia tari nih, ada nggak sih kendala-kendala tertentu gitu, atau selama itu terjadi tuh gimana cara mengatasinya? Ada nggak? Ini dari Kak Kak Adelia dulu. Ladies first. Ladies first ya. Ini kendala yang seperti apa nih? Maksudnya pada saat aku ke Indonesia atau pada saat aku menjadi seorang penari? Kayak kendala mulai mungkin dari gerakannya atau proses menari ke tari ya. Kalau struggle-nya apa aja sih? Iya. Kalau struggle selama ini sebenarnya Aduh, lebih ke waktu sih ya. Oh, iya. Sebenarnya lebih ke waktu. Kalau struggle untuk teman-teman aku sendiri juga welcome banget ke aku. Aku juga nyaman banget gitu ya sama teman-teman sanggar aku, dan kayak kita tuh kayak apa ya, udah benar-benar satu kesatuan gitu. Dimana kalau ngejob, kalau PY gitu ya, kita tuh kayak
ya udah gitu jalan-jalan aja. Terus latihan pun juga nggak yang berhari-hari banget gitu kalau misalkan mau PYN gitu ya. Jadi kita tuh kayak latihan itu biasanya tuh kayak kalau ada job yang dadakan banget itu bahkan H-1 kita udah latihan, bahkan sebelum tampil pun itu kita udah kita latihannya itu sebelum tampil gitu, bahkan pernah sampai seperti itu gitu. Jadi memang apa ya, kayak instingnya tuh kuat banget gitu kalau misalkan mau ngejob kayak gitu. Oh, meskipun dadakan tuh bisa langsung sembuh gitu aja. Jadi wah keren banget sih, istrinya udah Alhamdulillahnya ya. Kak Andika sendiri gimana nih? Andika sendiri, saya sendiri bener sih lebih ke waktu untuk akhir-akhir ini, karena kan Andika bukan asli Malang juga kan asli Tulungagung. Jadi Nika ikut sanggar itu di Tulungagung, yaitu Lestari Widodo Widyotomo yang ada di Tulungagung. Jadi karena kendala waktu dan kesibukan juga, jadi jarang untuk akhir-akhir ini jarang untuk berproses itu. Dan karena juga mempersiapkan kesibukan di ajang-ajang PJ juga, jadi jarang ke sanggar, jarang pulang ke rumah juga. Jadi fokus lah ke PJ dulu gitu. Biasanya ini ya, Mr. Andika tuh pulangnya setiap minggu bahkan. Iya, dulu seminggu itu absen. Itu absen. Bahkan propernya ditinggal gitu Iya, ya. Enggak dong. Jadi kayak ada waktu luang weekend itu kita pulang dulu. Kalau sekarang agak susah karena banyak kegiatan juga di organisasi maupun di pageant juga. Syukur deh, kangen gak sih? Kangen banget gak tuh Kak Iya, Andika? anaknya bersuara kayak Bang Olivi. Oke nih Kak, kalau menurut aku kan Kak Andika sama Kak Adel nih kayak kalian udah menyatu banget dalam hidup kalian kan. Aku mau tanya, secara pribadi, apa sih arti tari bagi kakak sendiri? Terus bagaimana kakak menjaga dan menghormati warisan budaya Indonesia? Aku dulu ya. Boleh. Kita ladies first ya. Oke. As always. Kayaknya aku terus deh dari tadi. Silakan. Dari aku sendiri, arti tari itu sebenarnya adalah media di mana kita dapat mengekspresikan emosi kita gitu. Jadi nggak cuma menari itu nggak cuma menggerakkan tubuh kita, tapi di sana itu kita kayak bisa istilahnya kasarannya curhat lah ya, curhat di sana. Tapi dengan apa? Dengan cara menggerakkan tubuh kita, mengekspresikan diri seperti itu. Jadi tari itu nggak melulu tentang gerak ini harus sesuai dengan ini enggak. Jadi tari itu bebas kalau menurut aku. Bebas dalam artian kita bebas dalam mengekspresikan diri, kita bebas dalam menggerakkan tubuh kita bebas dalam bergerak gitu lah ya. Jadi kalau menurut aku arti sebuah tari itu adalah kebebasan gitu sih kalau aku ya. Terus apa tadi selanjutnya? Cara kakak menghormati warisan budaya. Caranya yaitu dengan advokasi yang sudah saya beritahu tadi ya. Jadi saya ada salah satu advokasi saya juga sebagai Putri Tari Indonesia, yaitu untuk menyebarluaskan melalui 2 program tadi. Yaitu yang pertama ada talk show lah istilahnya, berbincang-bincang dengan para seniman, dan yang kedua itu ada blusuan. Blusuan ini lebih mengarah ke pengajaran tari gitu ya, pengajaran basic-basic tari ke anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat setempat seperti itu. Jadi tapi juga nggak cuma di situ aja. Kebetulan aku juga pelatih tari di beberapa sekolah di Batu gitu ya, di Kota Batu, di Kotaku, dan sampai saat ini pun juga masih aktif gitu di bidang tari. Warga Batu sangat terbantu. budaya. Karena kalau aku tahu juga Kota Batu kan emang budayanya masih kental gitu ya. Kalau dari Kak Andika nih gimana? Apakah tari ini juga menurut kakak bebas karena seni itu bebas? Tari menurut aku sendiri, tari itu ekspresi. Jadi bagaimana kita mengekspresikan raut muka, terus gerakan tangan, kaki, olah tubuh juga. Jadi lebih ke meluapkan emosi yang ada di dalam diri kita sendiri dan menyalurkannya dengan tarian itu sendiri. Gitu. Untuk apa tadi? Cara melestarikan. Iya, melestarikan dan menghormati warisan Indonesia. Cara melestarikan dan menghormati itu sendiri dengan kita memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di
maupun di Jawa Timur juga kepada generasi-generasi muda. Jadi kemarin itu aku juga ada menjadi salah satu materi di SD yang ada di Kota Malang. Nah, dengan adanya menjadi pemateri itu kita bisa memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Malang ataupun di Jawa Timur itu sendiri. Gitu. Kalau menurut Kak Andika, tari adalah ekspresi dan menurut Kak Adel tari adalah Kebebasan. Oke, kalau boleh tahu nih kan Kak Adel dan Kak Andika itu udah tingkatnya itu nasional gitu ya. Pasti pengalamannya kayak banyak, aku baca CV-nya kan juga banyak banget nih yang diikutin gitu. Nah, boleh ceritain nggak sih struggle proses selama intensif itu, kayak pelatihan tari yang intensif itu seperti apa, effortnya seperti apa, tantangannya itu seperti apa, ada nggak sih yang benar-benar sampai harus dikorbanin demi ini nih gitu. Kayak tantangan maksudnya selama berlatih gitu ya. Iya, pastinya kan lebih berat gitu daripada yang latihan sehari-hari sama yang lebih intensif. Kalau untuk pelatihan intensif itu sebenarnya kalau dari aku ya, untuk tantangannya sendiri pastinya kita perlu untuk ini ya, yang sebenarnya harus benar-benar ditekankan di seorang penari itu adalah olah tubuh itu. Jadi memang kalau misalkan kita mau latihan juga gak pernah olah tubuh ya. Itu sih yang harusnya itu sebenarnya olah tubuh gitu, tapi memang kalau menurut kita apa ya, sebenarnya nggak boleh sih ya kayak gini, apa ya, kayak mengurangi waktu untuk latihan gitu kan, dan sebenarnya nggak boleh karena waktu terbatas juga iya, kan. kayak Jadi kayak ayo langsung aja materi. biasanya langsung aja gitu. Sebenarnya nggak boleh. Ya nggak boleh dicontoh ya guys ya. Oke, berarti bagian olah tubuh langsung ikat gitu biar latihannya tuh banyak. Sebenarnya kayak lebih ditekankan di apa ya, lebih bikin koreo gitu ya, lebih ke koreo gitu. Jadi ya itu sebenarnya nggak boleh sendiri, kayak kita kalau misalkan mau latihan nari ya kita harus tahan tubuh gitu, apapun yang terjadi, waktu kalau kurang ya udah gitu dilanjutin di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi memang harus kalau di awal-awal itu memang yang harus ditekankan adalah di olah tubuhnya. Itu yang biasanya kita kayak ya tantangan juga sih ya buat kita ya, biar nanti kedepannya juga bisa untuk latihan olah tubuh juga gitu. Oke, jawabannya sangat menarik. Selanjutnya aku boleh nggak sih Kak buat tanya-tanya lagi? Boleh. Silakan. Oke, jadi kan ajang yang diikuti kakak ini cukup banyak kan. Yang terbaru tuh Kak Adel sebagai Putri Tari Indonesia 2023 dan Kak Andika ada finalis Mister Kultural Indonesia 2023. Nah, untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut kan pasti ada upaya atau treatment seperti apa sih yang kakak lakukan gitu? Prosesnya ya, di dalam proses. Kalau prosesnya itu kebetulan kita juga satu mentor ya. Iya. Kita satu mentor, tapi yang lebih intensif aku sih, karena biasanya cewek itu lebih banyak butuh Agak ribetnya ya. Iya, agak ribetnya ya. Nah, kalau dari aku prosesnya itu mulai dari setelah jadi first runner-up Putri Tari Jawa Timur, itu kebetulan aku dimentorin sama salah satu panitia di sana juga, panitia Jatim. Terus abis itu kita tuh kayak dimentorin mulai dari modeling. Jadi kebetulan untuk beliaunya ini kan apa ya, kayak di rumahnya tuh agak jauh gitu ya dari rumahku, dan kebetulan di rumahku tuh kayak ada sebelah tuh ruang apa ya, ruang apa sih Rumah yang belum terpakai. iya, rumah-rumah yang belum kepakai gitu. Jadi kebetulan si Andika sama mentorku kalau misalkan kita mau proses untuk mentoring itu biasanya mereka tidurnya di sebelah gitu. Jadi emang dari awal banget itu kayak udah dipersiapin mateng banget, kayak mulai dari modeling kan, kebetulan aku sendiri juga masih minim gitu ya di modeling. Terus abis itu gimana cara public speaking yang baik. Terus abis itu kita diajarin untuk olah tubuh juga gitu ya, karena ya sesuai dengan perkataan kita tadi ya, kita jarang olah tubuh jadinya kayak masih kurang, masih kaku-kaku gitu kan. Nah kita juga dilatih untuk olah tubuh gitu. Terus habis itu banyak banget sih yang proses yang kita jalani sebenarnya. Banyak banget. Terus juga si Andika ini kayak apa namanya, photoshoot juga ya gitu.
Jadi sebenarnya lebih intensif ke aku sih sebenarnya ya. Lebih apa ya? Cewek itu agak ribet ya. Iya, kayak lebih ribet gitu kan. Dari yang cowok. Kalau gaun-gaun itu juga pasti perlu untuk dibantu gitu kalau masang. Sedangkan kalau cowok ya kan cuma pakai pakai baju, iya pakai celana. gini itu kayak udah sesuai gitu, udah cukup gitu. Jadi memang ya kita kemarin sempat prosesnya itu lebih intensif ke aku. Tapi saat ini Andika memang prosesnya kan waktunya juga berbeda gitu ya. Jadi si Andika ini kebetulan saat ini masih mau untuk photoshoot juga nanti ya insya Allah. Insyaallah. Di tanggal berapa Andika? Nanti kayaknya ya. Ya, nanti kan aja pos-posannya Andika gitu ya. Ya, pasti kita pantengin terus di Instagramnya. Jangan lupa juga ya teman-teman semuanya buat dukung Andika nantinya. Kayaknya udah terlambat ya soalnya di posnya akhir bulan. Ya oke. Kita doakan aja ya, doakan baik buat Andika. Amin baik. Amin. Untuk aku sendiri nggak instan untuk sampai di titik sekarang karena banyak sekali perjuangan yang mungkin aku sama Adel harus melewati tangga-tangganya seperti itu dan nggak apa ya Nggak expect juga sih ya dan banyak juga ajang yang menolak kita jadi kayak ya mungkin rezekinya di sini lalu dan waktunya udah saatnya nih kita ada di sini gitu ya jadi jangan sampai berhenti di situ aja pasti banyak jalan untuk melalui dan mencapai targetnya dan untuk sekarang jika di persiapan ajang nasional juga jadi harus dipush juga dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga seperti itu. Oke. Keren banget, ada upaya dan tekniknya masing-masing ya. Dari cowok sama cewek, dari cewek yang gifted sampai cowok yang Simpel, ya cukup. Tapi sebenarnya juga Agak ribet ya harus karena kurang dalam hal pageant juga jadi kayak belajar model juga, public speaking juga, terus mengenal wawasan budaya juga seperti itu sih. Jadi lebih ke proses ke skill sih. Iya skill juga. Skillnya itu yang perlu di push banget. Oke Nika, mungkin yang menuju terakhir nih. Aku ada sesi tanya jawab cepat nih. Jadi jawabnya harus cepat. Ada 8 pertanyaan, 4 dari aku dan 4 dari Alena. Oke. Udah siap? Ini Duluan mana nih? sama bareng-bareng gitu. Ya bareng-bareng aja langsung. Kita kalau bareng ini Oke. jawab. Oke apa? Oke. Oke. Langsung aja ya. Oke. Siap? Siap. Insyaallah. Langsung jawab ya. Yang pertama, modern atau tradisi? Tradisi. Oke. Introvert atau extrovert? Ayo harus cepat. Extrovert. Keluarga atau pacar? Keluarga. Aduh, apa betul? Akademik atau non akademik? Akademik. Oke, aku lanjut. Pedas atau manis? Pedas. Lulus tepat waktu atau hadir melejit? Lulus tepat. Dua-duanya lulus sih ya sebenarnya. Iya sih. Oke. Bisa ya. Skripsi lancar tapi sepi jobs atau banyak jobs tapi skripsi banyak revisi? Skripsi lancar ya. Ya wes lancar. Tahu-tahu. Oke. The last one. Sanggar SSM atau sanggar luar? Maju pertanyaan susah. Maaf ya saya. Maaf ya saya sangat luar dulu. Oke. Oke. Tolong ingat ya SSM. Gimana ya? Saya aku kalau proper lancar-lancar tuh. Lapar lancar. Tapi untuk mencari PJ ya bisa dulu ya. Ambil sama ketua SSM. Maaf ya. Tolong ditagih ya. Gimana nih kamera? Aku sudah di depan nih. Oke. Ada yang terakhir nih dari Alena gimana? Nih aku mau tanya, ada nggak sih pesan-kesan tertentu yang ingin kakak sampaikan kepada generasi muda yang tertarik di pada bidang seni tari? Seni tari. Oke, aku lebih ke ini aja ya, budaya gitu ya. Budaya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang menonton nih ya, jadi
aku pun juga dulu, ini sambil sedikit cerita ya, dulu pun juga basicnya juga nggak nari. Awal kita kecil kan juga nggak nari ya. Ya, jadi kalau menurut aku belajar itu nggak perlu kita dari kecil, tapi belajar itu tidak ada batasan umur. Belajar itu tidak selalu kita harus dari kecil banget gitu untuk belajar, tapi belajar pun bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu. Jadi kalau menurut aku tetap hargai gitu ya teman-teman budaya Indonesia tentunya, khususnya di bidang tari. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ya belajar gitu ya, karena belajar nggak ada batasan waktu dan tempat. Kalian bisa belajar dimanapun itu gitu. Terus kalau dari aku lagi nih ya, budaya itu nggak melulu tentang tari, musik karawitan dan lain sebagainya, tapi budaya itu sesuatu yang harus tetap kita lestarikan. Gak cuma itu, tapi banyak banget budaya yang harus kita lestarikan. Dan untuk teman-teman muda yang saat ini muda gitu, untuk teman-teman generasi muda, tentunya kita wajib bagi kita untuk tetap melestarikannya. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menarikannya, tetap memainkannya, tetap untuk mengangkat budaya itu gitu. Terima kasih. Oke, dari Kak Dika gimana? Oke, dari aku sendiri apa ya, penarikan ya, dan mengenalkan budaya, mempelajari budaya itu satu dari kemauan. Jadi kita harus kemauan dulu mau seperti apa, dan benar sekali juga sama Kak Adel juga, tidak menuntut waktu umur juga. Jadi nggak dimulai dari kecil juga. Jadi dengan pengenalan budaya itu bisa kok dari belajar dari teman-teman juga, lingkungan juga, seperti itu sih. Dan juga untuk memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda, tentunya pada zaman sekarang juga media sosial bisa kan ya memperkenalkan, memanfaatkan teknologi juga. Jadi dengan itu nggak di sini aja, di luar sana mereka bisa melihat kebudayaan kita juga. Memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya kita di kalangan mahasiswa sebagai agent of change, harus turut untuk melestarikan serta mengimplementasikan warisan budaya leluhur Indonesia ya teman-teman. Gak kerasa nih udah lama banget ya kita bincang-bincangnya, dan udah waktunya untuk kita pamit undur diri, bener gak? Sedih banget sih juga. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita bakal balik lagi di episode GSM berikutnya, pastinya dengan episode yang lebih seru dan GS-nya pastinya gak kalah keren. Betul banget nih. Aku mau ucapin juga makasih untuk Kak Adelia dan Kak Andika yang udah berkenan nih hadir di podcast kita kali ini untuk sharing-sharing. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksikan GSM Podcast mulai awal hingga akhir. Dan semoga sharing-sharing kita kali ini bermanfaat ya. Dan aku Alena Dan aku Zuro. dan segenap panitia bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa